Om Swastiastu. Halo anak-anak semuanya. Minggu ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran informatika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang Microsoft Office PowerPoint melalui beberapa modul yang sudah dibagikan pada Google Classroom. Kalian juga sudah mempelajari video singkat tentang Microsoft Office PowerPoint yang dibagikan melalui tayangan video di YouTube. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar untuk mempraktekkan secara langsung teori yang sudah kalian pelajari pada modul sebelumnya. Nah, jadi kita akan mulai dari cara membuka lembar kerja Microsoft Office PowerPoint, kemudian membahas tentang tampilan Microsoft Office PowerPoint. Jadi kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu langkah-langkah atau cara membuka lembar kerja Microsoft Office PowerPoint. Secara umum, cara membuka lembar kerja Microsoft Office PowerPoint sama dengan cara membuka lembar kerja Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Nah, ada pun beberapa cara yang dapat kalian gunakan untuk membuka lembar kerja Microsoft Office PowerPoint, yaitu yang pertama, dengan cara double klik atau klik 2 kali pada icon Microsoft Office PowerPoint. Maka lembar kerja Microsoft Office PowerPoint akan terbuka seperti ini. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara klik kanan pada icon Microsoft Office PowerPoint, kemudian klik Open. Maka lembar kerja Microsoft Office PowerPoint akan terbuka. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu pada Start atau pada kolom pencarian, kalian cukup ketikkan kata kunci dari Microsoft Office PowerPoint. Misalnya cukup ketik Power. Nah, kalau sudah muncul icon PowerPoint, maka kalian tinggal klik icon tersebut. Lembar kerja Microsoft Office PowerPoint akan terbuka. Nah, itulah 3 cara untuk membuka lembar kerja Microsoft Office PowerPoint yang nantinya bisa kalian sesuaikan dengan kebiasaan kalian. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal dari lembar kerja Microsoft Office PowerPoint. Sesuai dengan yang sudah kalian pelajari pada modul, lembar kerja Microsoft Office PowerPoint ini ada beberapa bagian yang harus kalian pahami sebelum kalian akan mendesain slide presentasi kalian sendiri. Jadi beberapa bagian tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada title bar. Ini merupakan title bar, di mana pada title bar ini berfungsi untuk menunjukkan judul slide presentasi yang sedang kalian kerjakan, atau judul dokumen yang sudah kalian simpan pada komputer kalian masing-masing. Jadi, apa yang kalian simpan pada komputer atau laptop kalian, maka itulah yang nantinya akan muncul pada title bar ini. Selanjutnya, bagian yang kedua ada file, atau biasanya pada Microsoft Office PowerPoint 2007, di sini berupa Office button. Nah, perintah pada file ataupun Office button sama saja, yaitu bisa terdiri dari save, save as, open, close, dan lain-lainnya. Nah, perintah-perintah ini nanti bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya di sini ada perintah save, di mana save ini difungsikan untuk menyimpan dokumen. Kemudian ada open untuk membuka dokumen, kemudian ada close untuk keluar dari dokumen itu. Nah, setelah bagian file, di sini ada Quick Access Toolbar, di mana Quick Access Toolbar ini merupakan suatu shortcut atau jalan pintas yang bisa kalian gunakan untuk mempermudahkan ketika kalian bekerja atau mengerjakan suatu slide presentasi. Misalnya, pada Quick Access Toolbar ini ada shortcut berupa icon save atau perintah save. Jadi nanti kalian cukup klik saja di shortcut ini atau di Quick Access Toolbar ini jika ingin menyimpan file. Kalian tidak perlu lagi klik menu file,
baru cari shift. Jadi tinggal menggunakan Quick Access Toolbar yang ada di sini saja. Nah, setelah Quick Access Toolbar, ada yang disebut dengan deret menu atau tab ribbon. Di mana tab ribbon ini terdiri dari beberapa ribbon, yaitu ada Home, Insert, Design, dan seterusnya sampai Acrobat. Nah, di mana deret menu ini memiliki fungsinya masing-masing, memiliki peranannya masing-masing. Jadi, setiap menu terdiri dari beberapa icon atau beberapa perintah yang nantinya bisa kalian manfaatkan ketika kalian sedang menyelesaikan suatu slide presentasi. Jadi nanti disesuaikan dengan pekerjaan yang sedang kalian kerjakan. Selanjutnya, ada bagian yang disebut dengan sliding viewer. Sliding viewer ini berfungsi untuk menampilkan slide-slide yang sedang kalian kerjakan. Misalnya, di sini kalian mengerjakan satu slide karena di sini baru ada satu slide saja. Jadi sliding viewer ini berfungsi untuk menunjukkan kalian sedang mengerjakan slide berapa dari total berapa slide. Jadi ini menunjukkan kalian sedang mengerjakan slide pertama dari total satu slide. Jadi misalkan coba kita tambahkan slide-nya. Nah, jadi sliding viewer ini menunjukkan kalian sedang mengerjakan slide keempat dari total 4 slide. Sekarang jika Ibu pindahkan slide yang aktif, di slide kedua, maka di sini menunjukkan kalian sedang bekerja pada slide kedua dari total 4 slide. Jadi itulah fungsi dari sliding viewer. Selanjutnya, ada bagian yang disebut dengan desain slide. Ini merupakan bagian dari desain slide, di mana desain slide ini berfungsi untuk menampilkan slide yang sedang kalian kerjakan. Jadi nanti ketika kalian bekerja di slide 2, inilah yang disebut dengan desain slide dari slide kedua itu. Jadi di sini nanti kalian akan bekerja, mengerjakan slide-slide presentasi yang akan kalian selesaikan. Selanjutnya, ada bagian yang disebut dengan text placeholder, di mana placeholder ini merupakan kotak yang dibatasi oleh titik-titik yang menjadi bagian besar dari layout slide itu sendiri. Nah, ini merupakan text placeholder, di mana pada kotak-kotak inilah nantinya kalian akan mengetikkan teks yang akan kalian buat. Misalnya di sini kalian bisa mengetikkan judul. Inilah disebut dengan placeholder, tempat kalian mengetikkan teks dari presentasi yang akan kalian buat. Nah, kemudian layout dari text placeholder ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya, pada slide pertama, biasanya digunakan untuk meletakkan judul dari suatu presentasi. Nah, jadi layout ini bisa kalian ganti, atau layout dari placeholder ini bisa kalian ganti dengan cara pada menu Home, kemudian pada perintah layout, kalian cukup pilih layout yang ingin kalian gunakan. Misalnya, karena ini slide pertama, kita tetap menggunakan layout title slide. Nah, jadi pada title slide inilah kalian ketikkan judul dari presentasi kalian. Begitu juga dengan slide yang kedua, layoutnya juga bisa kalian ganti. Caranya sama, pada menu Home, klik Layout, kemudian pilih layout yang akan kalian gunakan. Jadi ini tinggal diklik saja, maka layoutnya akan berubah. Nah, itu cara mengganti layout dari placeholder yang akan kalian buat. Kemudian kita akan belajar untuk menambahkan slide presentasi. Nah, di sini kita sudah memiliki 4 slide presentasi. Jadi, kita akan menambahkan slide berikutnya dari slide keempat. Caranya, yaitu kita aktifkan slide keempat, kemudian pilih perintah New Slide. Nah, kemudian pilih layout yang akan kita gunakan pada slide berikutnya, yaitu slide kelima. Misalnya di sini kita akan menggunakan layout blank, tinggal diklik blank. Nah, maka slide-nya akan bertambah, yaitu menjadi 5 slide. Kemudian, cara singkat untuk menambahkan slide, yaitu kalian cukup aktifkan slide terakhir, yaitu slide 5,
Kemudian pada keyboard tekan tombol Enter. Nah, maka slide akan bertambah, yaitu menjadi 6 slide. Begitu seterusnya, jika kita tekan Enter, maka slide-nya akan terus bertambah. Itu cara singkatnya ketika kita ingin menambahkan slide tanpa mengganti layout dari slide itu sendiri. Jadi, cukup letakkan pada slide terakhir, kemudian tekan Enter. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita ingin menambahkan slide agar slide yang kita tambahkan terletak pada slide setelah slide kedua atau berubah menjadi slide 3. Nah, caranya kita aktifkan slide kedua. Karena di sini kita ingin menambahkan slide setelah slide kedua, maka aktifkan slide kedua, kemudian tekan Enter atau pilih New Slide. Misalnya kita di sini pilih Title and Content. Nah, maka slide ketiga akan bertambah dengan layout Title and Content. Jadi seperti itu cara menambahkan slide dan juga menentukan layout yang ingin kita gunakan. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tentang Microsoft Office PowerPoint. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat belajar di rumah dan Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.